Ada dua orang yang sengaja mendekati staf konser dan terus meminta pertolongan. Gadis ini terus berkata, "Ada orang meninggal. Hentikan konsernya." Sayangnya, staf ini tidak bisa melakukan banyak hal. Staf ini terus fokus dengan kerjanya. Jadi gini ceritanya, bisa dibilang dunia musik lagi sedang berkabung dan juga ada semacam kontroversial ya. Sesuai dengan permintaan lo nih, gue bakalan ngebahas tentang kasus dan juga tragedi yang terjadi di seputaran seorang artis bernama Travis Scott. Nah, banyak nih yang mengaitkan Travis Scott ini, konsernya ini kepada hal-hal yang mengerikan, hal-hal horor, bahkan juga ke konspirasi. Tapi emangnya bener? Atau apa sih yang sebenarnya terjadi? Kali ini gue bakalan pertama ya jelasin dulu nih siapa itu Travis Scott bagi yang belum tahu. Terus juga kronologi kejadian tragedinya tuh bagaimana. Gue akan jelasin dari berbagai macam saksi yang udah gue kumpulin, data-data yang gue kumpulin, gue akan jelasin sesuai kronologinya. Terus juga sekiranya teori mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Nama gue Ewing dan ini adalah tumbal untuk konser Travis Scott. Sebelum gue bahas ke inti kronologi, mungkin ada beberapa dari lo yang belum tahu siapa itu Travis Scott. Well, Travis Scott ini adalah seorang penyanyi rap dan penulis lagu asal Amerika. Dia lahir di Houston, Texas pada 30 April 1992. Travis merilis album pertamanya berjudul Rodeo di tahun 2015. Dilansir dari Billboard.com, beberapa lagu Travis yang masuk top list adalah Goosebumps, Fairy Trade, dan Franchise. Karir bermusik Travis bisa disebut cemerlang, terhitung sebanyak 8 kali dia masuk ke nominasi Grammy Awards. Travis Scott makin dikenal karena punya hubungan asmara dengan Kylie Jenner. Mereka punya anak perempuan usia 3 tahun bernama Stormi. Kabarnya saat ini Kylie lagi mengandung anak keduanya dengan Travis. Travis Scott ini masuk ke jajaran selebriti Amerika yang mendunia. Selama dia berkarir, Travis sering mengadakan konser antar bagian negara Amerika sampai keliling dunia. Dilansir dari Associated Press, konser Travis ini kadang berujung kericuhan dari penonton. Penonton konser Travis sering melakukan mosh pit, crowdsurfing, dan stage diving. Makanya gak jarang ada segelintir penonton yang mengabaikan security dan melukai satu sama lain. Dilansir dari Associated Press, konser Travis ini kadang berujung kericuhan dari penonton. Nah, bisa dibilang media itu sudah mengenal, sudah paham, sudah melumrahkan atau sudah membiasakan kalau kadang-kadang nih konser Travis Scott itu mengalami kericuhan. Nah, kali ini gue akan ngebahas lagi nih sekiranya beberapa konsernya si Travis Scott yang mengalami banyak kericuhan. Travis sempat dijatuhi hukuman 1 tahun pengawasan dari pengadilan karena perilaku cerobohnya. Pada tahun 2015, dia mengajak penonton melompati barikade keamanan saat festival Lollapalooza, Chicago. Saat itu, untungnya, tidak ada yang terluka sama sekali. Di konser tahun 2017, Travis mengajak penonton dengan mengabaikan security untuk bergegas ke panggung. Hal ini yang menyebabkan beberapa petugas keamanan terluka dalam konser Travis di Arkansas. Kritikus musik sering mengulas kalau Travis sering mengajak penontonnya melakukan hal ini. Alasannya karena membuat euforia penonton jadi lebih tinggi saat menikmati alunan musiknya. Konser tunggal Travis Scott yang bertajuk Astroworld Festival pertama kali diadakan di tahun 2018. Nah, kebetulan dia kembali ngadain konser Astroworld pada 5 dan 6 November kemarin. Konser kemarin diadakan di R&G Park, Houston dengan jumlah penonton yang datang kurang lebih 50.000 orang. Karena kapasitas arena yang kurang, penonton konser jadi saling berdesakan. Mereka bahkan gak bisa berdiri dengan tegak karena terdorong penonton lainnya.
Banyak penonton dengan badan lebih kecil terhimpit hingga kehabisan napas. Intinya, malam itu keadaan penonton sama sekali tidak kondusif. Travis dikecam habis-habisan karena konser Astroworld kemarin. Dia disebut lalai dan tidak peduli dengan kondisi penontonnya. Lo bisa bayangkan, ada 50.000 orang berkumpul dan gak bisa keluar karena terjebak kerumunan. Banyak yang terluka, sampai ada yang meninggal dunia. Tapi, Travis tetap melanjutkan konsernya. Kerumunan penonton ini beneran terlihat sangat mengerikan. Nah, konser kemarin ini nih, yang dilansir, digelarkan di tanggal 5-6 November, yang menjadi trending topik untuk sekarang-sekarang ini. Karena konser yang kemarin itu banyak yang beranggapan penuh dengan konspirasi, penuh dengan bau-bau horor, penuh dengan iblis, who knows, gue nggak tahu. Maka dari itu, sekarang nih gue bakalan ceritain sekiranya peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa-peristiwa aneh, mengerikan yang terjadi di konser kemarin berdasarkan waktunya, berdasarkan kronologinya. Jam 14.00, penonton konser menyerbu gerbang di halaman arena konser. Pos pemeriksaan keamanan VIP itu dihancurkan. Banyak orang jatuh dan terinjak-injak. Kepala pemadam kebakaran Houston yang bernama Sam Pena menyebutkan ada 1 orang yang terluka pada saat itu. Lalu pada jam 20.30, fans menyebutkan kalau konser segera dimulai. Seseorang bernama Madeline memberi keterangan lebih jelas ke CNN. Madeline berkata, saat itu orang-orang saling menekan satu sama lain dan saling mendorong badan. Ada perhitungan waktu mundur hingga angka 0, tapi Madeline merasa semakin tenggelam di lautan penonton. Madeline pingsan seketika dan dibawa ke tempat yang aman. Saat dia terbangun, di sampingnya ada banyak juga nih penonton konser yang sedang dirawat karena terhimpit di arena. Jam 21.02, Travis Scott naik ke atas panggung. Jam 21.22, penonton bernyanyi dan menari dengan ricuh. Banyak orang yang mulai jatuh pingsan. Jam 21.38, orang-orang yang khawatir kemudian menghubungi petugas keamanan dan medis. Jam 21.41, petugas keamanan menyalakan radio komunikasi. Jam 21.42, banyak tangan penonton melambai di udara, memberi isyarat minta tolong. Departemen Pemadam Kebakaran Houston mengumumkan kejadian korban massal. Jam 21.53, banyak orang yang tidak sadarkan diri berbaring di tanah. Petugas keamanan memberi mereka CPR. Sekitaran itu, ada 11 orang mengalami serangan jantung dan dibawa ke rumah sakit setempat. Mereka mengalami serangan jantung karena kadar oksigen turun sangat cepat. Jam 21.54, ada penampilan spesial dari Drake. Dia berduet dengan Travis Scott. Penonton yang menikmati penampilan mereka terus menari dan bernyanyi, sedangkan beberapa lainnya tersiksa dan melambaikan isyarat minta tolong. Bahkan terdengar beberapa kali teriakan "help" di sela-sela volume musik yang keras. Pada saat itu, Travis sempat menyadari ada seseorang pingsan dan butuh bantuan. Dia menghentikan musik untuk beberapa saat dan menyuruh beberapa penonton lain untuk memberi jalan kepada ambulan. Setelah itu, Travis kembali bernyanyi lagi. Ada 2 orang yang sengaja mendekati staf konser dan terus meminta pertolongan. Gadis ini terus berkata, "Ada orang meninggal, hentikan konsernya." Sayangnya, staf ini tidak bisa melakukan banyak hal. Staf ini terus fokus dengan kerjanya. Jam 22.05, petugas keamanan dan medis terus mencoba memberi pertolongan yang dibutuhkan. Jam 22.08, bantuan berupa tandu akhirnya tiba setelah 30 menit penonton meminta bantuan. Jam 22.09, Travis Scott menampilkan lagu terakhirnya. Jam 22.10, wali kota Houston bernama Sylvester Turner mengatakan konser akhirnya berakhir. Dilansir dari New York Times, ada 8 penonton yang meninggal dunia.
Institut Forensik Harris menyebutkan beberapa nama dari korban yang meninggal dunia. Lebih dari 300 penonton lainnya mengalami luka memar dan entah berapa banyak penonton yang pada akhirnya jatuh pingsan. Banyak usaha yang dilakukan penonton untuk menyelamatkan diri dan orang di sekitarnya. Sekumpulan penonton bahkan dengan sengaja berteriak bersama-sama bilang, "Stop the show." Tapi tidak ada yang mendengar mereka sama sekali dan menghentikan konser itu. Have deleted footage from YouTube of Travis Scott's Festival of Death. Nah ini burung yang dikabarkan apa tadi tuh? Ada setannya gitu, burung yang terbakar. Jujur ya, ini mah jujur banget. Kalau gua ngelihat burung itu pas lagi di konser, itu menurut gua itu adalah pemandangan yang anjir keren loh gitu. Cuman banyak yang mengaitkan kalau itu sebagai burung yang mengerikan. Mungkin karena suasananya emang lagi penuh banget. He really said the fuck is that? Nah, di sini momen si Travis juga nggak sadar kalau ada ambulan, mungkin kayak apaan tuh gitu. Tapi dia kayaknya sih masih kayak memberikan jalan, memberikan perintah, ayo kasihlah jalan itu ke ambulans gitu. Cuman dilihat nih ya, kalau gue lihat lagi, itu ambulansnya sama sekali nggak bisa bergerak. Jadi bener-bener stuck di antara kerumunan penonton. Nah, ini ada momen nih kayak dua orang berusaha naik ke panggung dan akhirnya ngobrol dengan Travis Scott. Tapi kayak Travis Scott malah mengabaikan dua orang itu. Kabarnya dua orang ini ngasih tahu bahwa ada kejadian yang kurang baik di kerumunan penonton. Tapi Travis Scott kayak bodo amat. Tuh, langsung aja lanjut aja pokoknya. Musik pun langsung mulai lagi. Dan penontonnya tuh, dia lompat cuy. Dia lompat dari panggung langsung terjun ke penonton dan kaki duluan. Itu yang bikin kayak gimana ya? Kayak lu terjun ke penonton tapi kaki duluan. Otomatis si penonton yang di bawah panggung kena kaki juga dong. Gue nggak tahu tuh nasib si yang kena tuh gimana, kayak gue belum dapat beritanya. Nah ini, nah pas dia senyum ini, katanya ada orang yang meninggal dan banyak orang yang teriak tolong, minta tolong, dan Travis Scott kayak di atas plafon gitu, kayak dia senyum, dia ketawa, kayak agak creepy juga. Ada yang meninggal dia malah senyum dan Nah tuh kelihatan tuh ambulansnya tuh masih belum bergerak sih, tapi masih di tengah kerumunan penonton tuh. Wah, lu denger nggak suara? Tuh, help. Dan dia tuh cuma senyum-senyum aja kayak. Nah, kedengeran suara cewek. Help me, apa kayak gitu. Dan itu cuma senyum aja kayak ngeliatin ke penonton kayak, wow, agak creepy ya. Oh, gue nemu juga nih penampakan iblis di konsernya Travis Scott. Demon spotted at a Travis Scott concert. Oh, di atas tuh, dia tuh kelihatan di atas panggung tuh.
Demon spotted at Travis Scott. Jadi di atas, bukan di atas panggung, tapi di atas apa ya nih namanya? Di atas banget, di atas plafon yang tinggi banget. Nah itu kelihatan nih, lo bisa lihat tuh, kayak ada, nah itu tuh, kelihatan di sini nih. Tuh, ada yang jalan. Bentuknya kelihatan kayak orang. Dan ini katanya sih pas lagi konsernya mau mulai. Jadi bukan sekiranya ya, bukan orang yang lagi nyeting panggung. Lagi pula kok nyeting panggung ngapain bentukannya kayak gini, kayak nunduk jalan gitu. Jujur ya, gue juga seneng dengerin musiknya Travis Scott, walaupun gue nggak sesuka itu terhadap dia, kayak karena gue cuma sekedar suka aja dengerin musiknya, apalagi yang Psycho Mode ya. Nah itu Psycho Mode itu emang keren musiknya, apalagi musik dugem itu kan sering diputar tuh di tempat-tempat hiburan malam di Bandung tuh, termasuk musik yang ada di playlist wajib banget ada. Nah gue juga dapat berita nih, katanya selama konser berlangsung penonton itu sama sekali tidak memperhatikan satu sama lain. Terus juga orang banyak yang tenggelam dalam kerumunan dan terinjak oleh penonton lain. Selain itu, ada beberapa kesaksian juga yang bilang kalau di konser ini banyak penonton yang disuntikan narkoba oleh orang lain. Jadi ada orang nih yang sengaja menyuntikkan obat terlarang ke tubuh orang lain. Nah, insiden ini menyebabkan banyak orang mengecam Travis dan penyelenggara konser. Mereka menyayangkan banyaknya korban yang berjatuhan selama konser berlangsung. Aduh, malam-malam nih ngebahas konser. Dari peristiwa ini ada semacam teori yang muncul terhadap tragedi atau insiden atau peristiwa kontroversi dari Travis Scott ini. Yang pertama adalah banyak nih netizen di US bahkan di Indonesia bilang bahwa Travis ini sebenarnya sedang mencari tumbal untuk konsernya. Seperti yang lo tahu, dunia entertainment itu identik dengan hal-hal yang bisa dibilang menyembah iblis. Ada banyak simbol-simbol yang muncul di berbagai lirik lagu, musik, bahkan performance para artis. Nah, banyak yang percaya kalau Travis ini sengaja cuek dan tidak peduli. Alasannya karena konser ini adalah sebuah ritual yang dia buat untuk menaikkan pamor dan popularitas. Orang-orang di TikTok berkomentar kalau konser ini lebih terlihat seperti neraka. Penonton tidak bisa bergerak dengan bebas. Mereka kehabisan nafas, diiringi juga volume musik yang keras. Hal ini dibilang sama satu penonton yang saat itu terhimpit di tengah kerumunan. Setting panggung juga terlihat mengerikan. Konser dimulai dengan musik yang seram. Bahkan di awal konser ada burung hitam yang terbakar yang muncul di layar. Mereka menyebutnya sebagai simbol kematian. Sebelum konser dimulai, ada yang merekam satu sosok hitam yang muncul di atas setting panggung Astroworld. Sosok ini mereka sebut sebagai demon yang melihat mangsanya. Travis juga terlihat menikmati pemandangan orang-orang yang tersiksa. Dia bahkan tidak menggubris penonton yang berteriak "help" berulang kali. Travis terus melanjutkan konsernya, padahal jelas-jelas ada banyak korban yang jatuh. Dari banyaknya bukti-bukti ini, orang-orang berpendapat dan yakin kalau konser ini memang sengaja dibuat untuk mencari tumbal. Penonton dibiarkan tersiksa dan akhirnya meninggal dunia. Banyak yang menduga Travis akan mendapatkan imbalan besar karena menumbalkan nyawa fansnya. Tapi ini masih sekedar pemikiran liar dari netizen Amerika. Travis sendiri sudah meminta maaf dan akan bertanggung jawab dengan biaya pemakaman yang meninggal dunia. Cuman, publik tetap merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan. Tidak ada nih yang bisa mengganti nyawa dari 8 orang yang meninggal itu. Jujur, gue kurang suka nih kalau sedikit-sedikit dikaitkan dengan hal yang gaib. Tumbal itu kan adalah hal yang gaib ya. Jadi kayak ada orang meninggal, oh itu tumbal. Ada satanis sedikit gitu, bau-bau satanik, oh memuja setan.
Gimana, kayak gue kurang suka aja kalau dikit-dikit horor atau nyambung ke Illuminati. Ada mata dikit nih, Illuminati. Kagak, men. Menurut gue sih enggak ya. Karena gue punya temen yang tatonya tuh mata ya, kalau nggak salah. Siapa sih tangan kirinya tuh ya, teman kita satu tuh. Tato kiri atau tato mana gitu. Itu Bang Jagoan. Iya, Bang Jago. Siapa? Bang Jagoan. Ada, gue punya temen namanya Bimo Pede, si Piki Pix itu. Yang orang bilang itu orang ngelihat dia, ya dia lucu. Tapi kalau Bang itu tato lo, plat nomor mobil lo itu satanis ya 666 gitu. Kayak enggak men, kayak enggak dikit-dikit satanis, enggak. Kayak Bimo pun juga kalau ngelihat setan juga kabur. Dia pun juga kalau duduk di konten Ewing SD yang horor, dia pun juga takut kalau ada kuntilanak gitu dari atas juga takut. Kayak nggak semua hal yang sekiranya itu tumbal atau sekiranya ada korban jiwa atau sekiranya ada mata terus Illuminati, enggak. Kalau menurut gua sih enggak deh. Sebagian netizen Amerika lain berkomentar kalau insiden ini terjadi murni karena kelalaian staf. Staf atau penyelenggara konser dinilai terlalu meremehkan dalam membuat estimasi penonton. Dengan arena yang terbatas, mereka berani memperbolehkan sekitar 50.000 orang berkumpul dalam satu tempat. Dengan kerumunan yang banyak itu, akhirnya pihak keamanan dan medis menjadi lalai. Pihak medis bahkan tidak bisa melewati kerumunan dengan cepat, padahal sudah pakai mobil khusus. Travis Scott, promotor dan manajer konser digugat oleh banyak pihak. Dilansir dari BBC.com, pengacara Tony Busby mengajukan 35 gugatan dari perusahaan hukumnya atas kelalaian besar di konser ini. Perusahaan Tony sedang mengusahakan perintah penahanan sementara untuk menyimpan bukti yang sah. Ada juga gugatan lain dari Christian Paredes yang menyebutkan Travis dan Drake sengaja menghasut kerusuhan dan kekerasan. Christian menuntut ganti rugi sebanyak $1 juta. Ada juga gugatan dari Manuel Souza yang menderita cedera tubuh serius saat kerumunan konser makin tidak terkendali. Manuel meminta ganti rugi $1 juta kepada promotor konser yang bernama Scoremore. Manuel mengaku terjatuh dan terinjak-injak oleh penonton lain secara brutal. Nah, ini nih yang menurut gua lebih masuk akal, yaitu kelalaian staff. Selain kelalaian staff, di satu sisi juga Travis Scott itu kayak sengaja menghasut kerusuhan dan kekerasan. Jadi bisa dibilang mungkin ketika si Travis lagi konser, adrenalinnya lagi naik, lagi semangat. Jadi kayak heboh, ayo heboh. Pokoknya seheboh mungkin, nggak peduli itu menyakitin orang lain atau gimana. Mungkin itu yang lebih besar kemungkinan terjadi. Sampai akhirnya banyak penonton yang terluka karena terbawa suasana. Walaupun begitu, sebenarnya ya dalam sejarah permusikan, dalam sejarah perkonseran, Travis Scott ini tuh nggak sendirian loh. Ada beberapa konser yang sekiranya memakan banyak korban jiwa. Bahkan lebih banyak dari konser Travis Scott kemarin. Bukan berarti gue kayak mengecilkan korban konser Travis Scott kemarin ya. Enggak. Ini adalah beberapa konser yang sekiranya memakan banyak korban jiwa nih. Yang pertama ada Kiss Night Club Fire. Pada 26 Januari 2013, sebuah nightclub yang bernama Kiss Santa Maria terbakar saat ada penampilan band. Kebakaran ini terjadi dan dikabarkan sekitaran 240 orang itu meninggal dan 168 itu terluka. Jadi ini lebih banyak korbannya. Kalau Travis Scott kemarin 8, ini ada nih 240 orang meninggal gara-gara kebakaran di dalam sebuah nightclub. Selanjutnya ada dari Eagle of Death Metal Concert. Pada 13 November tahun 2015, 90 orang itu meninggal di konser band Eagle of Death Metal di Paris. Konsernya ini itu dimasukin sama beberapa orang bersenjata yang menembakin kerumunan ke penonton yang jumlahnya kurang lebih sekitaran 1.500 orang.
Nah, pihak security itu berhasil tuh menembak salah satu pelaku dan sementara 2 pelaku lainnya itu bunuh diri dengan bahan peledak. Aduh, banyak juga ya korbannya, 90 orang apalagi ditembak loh. Yang terakhir, contoh terakhir adalah waktu konser Ariana Grande. Pada tanggal 22 Mei 2017, Ariana itu mengadakan konser di Manchester area. Sayangnya ada teroris. Nah, meledakkan bom di kerumunan penonton konser. Sebanyak 100 orang itu luka-luka dan 23 orang meninggal dunia. Bisa dibilang ya, kalau dari 3 kasus ini, ya bisa dibilang nih ya, mungkin ini baru 3 loh. Ada banyak lagi sih sebenarnya kayak korban-korban yang berjatuhan di konser-konser musik. Jadi bisa dibilang konser musik itu tidak selamanya aman dan mungkin sering banget itu mengambil korban jiwa. Nah, menurut lo gimana nih tentang konser Travis Scott yang kemarin itu, yang katanya itu adalah tumbal untuk penyembahan setan, iblis, atau itu adalah kelalaian staff yang ada masalah teknis atau mungkin kurangnya koordinasi si Travis dengan staff dan juga penonton juga kurang bisa diajak kerjasama. Menurut lo tuh gimana? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel WingHD karena lu mesti subscribe serius. Ini gue tengah malam syuting nih karena ya ngejar berita cuy. Ini lu pada pengen gue ngebahas Travis Scott, langsung dikerjain nih sama tim gue, langsung sama Anan ditulis naskahnya, sama Jody diedit, sama Pak Dimas di manage semua. Lu mesti subscribe serius, lu mesti subscribe karena besok juga itu akan ada video baru. Besoknya lagi hari apa? Rabu, Kamis, Jumat itu juga ada video baru lagi. Sabtu juga ada lagi ya. Waduh, banyak banget nih video baru di channel Ewing HD. Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi besok di video selanjutnya. Good night.